Legong Andir Usana Budaya ini lahir di Belah Batuh, Gianyar. Itu adalah hasil dari meditasi dari adik Raja Belah Batuh, kemudian direpresentasikan sebagai tarian. Om Swastiastu, nama Titiang Inyoman Widana, salah satu dari anggota Seke Andir Usana Budaya Banjar Carik. Nah, pada saat itu tarian itu dilakukan ya dengan perawakannya adalah laki-laki. Yang sekarang di sini perempuan pelakunya. Kemudian itu berkembang karena dilihat bagus dari Puri Badung ya. Itu kemudian diminta itu melatih juga di Raja Badung. Nah, kemudian tidak tahu apa penyebabnya, ada konflik di sana antara penari dengan Puri itu sendiri, sehingga semua penari kemudian sekonya itu dibuang ke Nusa Penida. Nah, di sana juga ternyata berkembang di Nusa Penida itu tarian itu. Lama-lama juga dengan didengar juga ada di Nusa Penida itu tarian yang begitu memikat, begitu gemah gemulai ya, bagus sekali gitu. Akhirnya terpikat juga Raja Mengui, sehingga dicarilah juga penari-penari itu, seko itu disuruh melatih ke Mengui gitu. Nah, kemudian berlanjut dari Mengui itu berkembang ke Kediri. Nah, dari Kediri baru ke Desa Tiste, khususnya di Banjar Carik. Yang membawa ke sini adalah Ngakan Kenol. Kemudian yang membina tabuhnya itu Nang Gendih. Itu pada dasarnya terus melatih sampai di Banjar Carik ini, dan kemudian eksis sampai sekarang. Perkenalkan, nama saya Putu Febi Eka Kawitantra. Jadi di sini saya selaku generasi penerus yang membantu untuk melatih adik-adik dari tari Andir ini. Dalam tari Andir itu bisa kita lihat dari ragam gerak. Nah, jadi ragam gerak tari Andir itu lebih menggunakan ciri khas yang memang terus dipertahankan. Seperti dari segi agam pokok itu berbeda dengan tari legong lainnya. Ya, mungkin yang paling kentara itu dari agam kiri. Ya, biasanya agam kiri tari legong umum kan seperti ini. Nah, tapi tari legong Andir tangannya ke atas, jadi rebah seperti ini. Jadi ini ciri khas dari tari Andir itu sendiri. Kemudian ini ada gerakan yang namanya angsel ya. Setelah ngumbang, biasanya pada umumnya legong keraton ataupun legong umumnya ngesah seperti ini. Tapi dalam tari Andir itu ada angsel tanjak nyalut. Nah, jadi angsel tanjak nyalut ini seperti ini. Jadi nyalutnya nyeluk ke kanan, itu gerakan angsel. Kemudian yang membedakan dari tari legong lain ada ngesah, ngontak dagung, nabdap gelung. Nah, ini yang memang sebagai ciri khas dari tari Andir itu sendiri. Jadi seperti ini gerakannya. Jadi di dalam tari Andir itu ada beberapa tema-tema yang memang tetap ditarikan hingga saat ini. Jadi dalam tari Andir ada tema Bapang, ada tema Kuntul, Lasem, Durga, dan Prabangsa. Jadi setiap tema-tema itu penarinya ada satu sebagai tari condong dan dua ini sebagai
tokoh ataupun tema tarian itu. Ya, tema tarian ini bisa berlaku ke Bapang, Kuntul, Lasem, Durga, dan juga Prabangsa. Nah, jadi setiap tarian itu, penarinya itu berbeda-beda. Total penari yang ada dalam tari Andir saat ini itu 12 orang. Nah, satu sebagai condong, sebagai tari pembuka, dan sisanya lagi itu sebagai penari lakon yang ada dalam tari Andir. Kalau untuk regenerasi biasanya Niko disebabkan salah satunya adalah karena penari-penari yang lama itu sudah berumur, artinya menjelang kawin gitu. Nah, dengan demikian berarti sudah diwajibkan ada pergantian. Pada pelaksanaan pergantian itu sendiri ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, persyaratan niskala dan persyaratan skala. Persyaratan niskalanya diawali dengan menguningan ke semua susunan penyungsung yang ada di Banjar Carik itu sendiri. Nah, kemudian baru secara skala kita lanjutkan dengan memilih. Nah, pemilihannya itu kita ada rapat pengurus, kemudian rapat anggota. Semua anak-anak yang diperkirakan akan punya kemampuan secara fisik, secara mental, dan dari segi seni itu biasanya dipilih. Kesulitan dan tantangan dalam menarikan tari Andir itu yaitu memahami bahasa tubuh dalam tari Andir itu sendiri. Karena bahasa tubuh dari setiap daerah dalam tarian legong itu berbeda-beda, khususnya di dalam tari Andir. Jadi di sini jika dasar tari anak-anak ini sudah masuk sanggar, otomatis bayu ataupun raga tariannya itu pasti secara tari legong secara umum. Nah, sekarang jika kita memasukkan ke dalam tari Andir, pastinya kita agak ekstra untuk mengajar agar bisa bahasa tubuh dari tari Andir itu masuk ya. Karena dari segi pakem, pailah, struktur itu berbeda di tari Andir. Secara umum tari Andir itu sama. Tari Andir itu sejenis tari legong keraton yang berkembang di Desa Tista dengan menggunakan kostum tari Andir. Nah, dalam tari Andir juga mungkin bahasa tubuh dari tari condongnya, strukturnya juga berbeda dengan tari condong pada umumnya. Nah, jadi di sini butuh kesabaran dan juga proses untuk melatih adik-adik agar bisa menarikan tari Andir secara pakem yang utuh. Legong Andir ini sebetulnya yang sifatnya adalah sakral. Itu prinsip pertama. Tarian-tarian yang sifat sakral ini kita tarikan pada saat ada puja wali. Kita harus ngayah tangkil. Makna dari tarian Andir yang kita punya di sini adalah merupakan simbol dari kepercayaan kita bahwa Andir itu adalah bagian dari susunan kita. Nah, dari sana dengan adanya susunan itu hubungan antara seke dengan ide gitu, artinya adalah ide memberikan kepada kita suatu kerahayuan, kesehatan, kebahagiaan. Secara umum kalau kita lihat ya perkembangan legong Andir itu sebetulnya karena Andir yang di Banjar Carik ini adalah satu-satunya ada di Bali. Kita pada dasarnya tetap melestarikan karena ada kewajiban sebagai generasi muda, sebagai penerus ya, melanjutkan. Ini adalah warisan leluhur karena terkait dengan puja wali itu sendiri gitu. Kita juga mendapat kerahayuan, kerajengan ya masyarakat itu sendiri. Nah, ini bagaimanapun juga tadi kita sampaikan bahwa siapapun anak-anak kita nanti tetap akan melestarikan. Sampai sekarang kita lihat tetap lestari gitu.